Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali kami bisa bersama-sama akan belajar dan menikmati kebenaran firman-Mu. Menjadi makanan bagi rohani kami, menjadi kekuatan bagi kami. Dan lebih lagi firman-Mu biarlah yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita sama-sama akan buka Alkitab kita dari kitab Roma 1 ayat ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi dikatakan di sini Injil adalah kekuatan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa untuk kita semua orang-orang percaya yang sudah mendapat kabar baik ini. Dan karena Injil adalah kekuatan Allah, bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, diselamatkan karena pengenalan yang benar akan Tuhan melalui Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Injil kekuatan Allah, Injil ini bicara apa sesungguhnya? Injil bukan bicara sekedar kitab suci. Bukan, tetapi lebih dari itu adalah dalamnya kitab suci itu sendiri. Bukan sekedar tulisan, tetapi inti dari tulisan itu sendiri yang dimaksudkan. Jadi ketika kebenaran firman Tuhan, ketika Injil itu diberitakan, dan saudara tangkap itu, maka itu ada kuasa Allah yang menyertai. Saudara dikasih Tuhan, bicara tentang Injil sesungguhnya itu bicara tentang kabar baik. Jadi kabar baik bagaimana Allah mengasihi dunia, Allah menyelamatkan dunia, itulah Injil. Itu yang harus senantiasa kita imani, itu yang senantiasa kita pegang. Bahkan lebih daripada itu, kita harus memberitakan, mewartakan kepada dunia, supaya dunia juga mengenal Tuhan dan diselamatkan. Jadi dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah ini luar biasa, setiap orang percaya diselamatkan karena Injil. Injil itu kekuatan Allah, tetapi seringkali orang mensalahartikan. Dianggapnya kitab Injil itu sakti, terus akhirnya ditaruhlah kitab suci di tempat-tempat yang dulu dibilang wingit atau angker. Ya, pernah nonton film Hong Kong, film-film yang bercerita tentang vampir, terus ada seorang pendeta atau seseorang mempertunjukkan kitab Injil, setannya takut, ambil salib, dikedepankan, nanti hantunya takut. Saudara, setan tidak takut yang demikian-demikian itu, saudaraku. Yang ditakuti Tuhan bukan bendanya. Yang ditakuti Tuhan adalah kebenaran di dalamnya. Ya, ketika itu diimani, itulah kebenaran yang menyelamatkan. Itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Efesus 6 ayat 17, yang bagian belakang dikatakan ya, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi setan gak takut dengan Alkitab saudara. Tetapi kalau saudara memegang teguh isinya, memperkatakan dengan iman, itu yang ditakuti iblis. Ya, jadi tempat misal saudara, wah ini serem tempatnya, kasih Alkitab. Enggak, iblis gak takut dengan itu. Tetapi ketika saudara membaca Alkitab dan mengimani itu, memperkatakan itu, iblis takut dengan itu. Karena ada kekuatan Allah. Ya, jadi bukan kitabnya, Alkitabnya ditaruh di mana bukan. Tetapi ketika saudara baca, saudara ucapkan dengan iman, itu yang menggetarkan alam roh. Ya, maka dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sedemikian dahsyat dan sedemikian kuatnya kekuatan dari Injil itu. Ya, firman Allah itu sehingga sanggup membedakan. Dikatakan di sini membedakan apa? Membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di saat kita bingung ini benar atau salah, di saat kita ragu ini mesti bagaimana, Injil itu kekuatan Allah yang sanggup memisahkan itu semua.
Jadi artinya apa? Kebenaran Tuhan tidak terbantahkan. Kebenaran Tuhan itu sungguh luar biasa kuasanya. Ya, jemaat dikasih Tuhan, mari miliki firman Allah dalam hati dan pikiran kita. Selalu ucapkan, perkatakan firman Allah, karena itu memberi kekuatan. Firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Luar biasa ya. Jadi kalau cuma sekedar ditaruh Alkitab atau kitab suci saudara, tidak akan berpengaruh apa-apa. Tapi saat saudara membacanya dengan iman, saat saudara mengimaninya, saat memperkatakannya, ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Ya, jadi saya tidak akan panjang lebar lagi. Intinya saya mengajak kita, mari pegang kebenaran ini. Injil kekuatan Allah. Setelah kita mengimani, jangan berhenti sampai di situ. Mulai kabarkan kepada orang lain. Beritakan kepada orang lain. Supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi dunia diselamatkan. Amin. Ayo, jadilah saksi-saksi Tuhan. Beritakan kabar baik kepada dunia. Injil itu kabar baik, saudara. Ya, Injil itu kabar baik, karena itu dunia harus mendengar. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, di mana orang banyak mulai kehilangan pengharapan, orang mulai putus asa, orang mulai takut, orang mulai khawatir, nggak ngerti lagi akan hari depan seperti apa. Saya mau beritahu saudara, orang-orang yang percaya pada Tuhan punya hari depan. Ya, orang-orang yang percaya pada Tuhan ada pengharapan. Jangan menjadi sama dengan dunia. Kita harus berbeda. Kita harus justru menjadi terang bagi mereka. Kita harus menjadi teladan bagi mereka. Dalam hal apa? Dalam hal iman dan pengharapan. Jangan kita menjadi sama. Oh, mereka ngeluh, kita ngeluh. Mereka takut, kita takut. Mereka khawatir, kita ikut khawatir. Sebaliknya saudara, tenangkan mereka. Bila perlu saudara, nyatakan kebenaran ini kepada mereka. Ini loh, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada penyertaan, di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Injil kabar baik, dunia butuh Injil, dunia butuh kabar baik. Selama ini kabar yang kita dengar seringkali kabar yang tidak baik, kabar yang menakutkan dan mengerikan. Ya, Injil itu kekuatan Allah. Saat diberitakan, saat disampaikan, itu akan mengubah dunia. Amin. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Kami percaya firman-Mu, Injil, kabar baik, itu sangat dibutuhkan dunia. Biarlah Tuhan, Kau pakai setiap kami menjadi alat-Mu. Pertama-tama melalui hidup kami, kemudian melalui perkataan kami. Biarlah kabar baik disampaikan kepada dunia. Dan kuasa-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami rindu keselamatan bukan hanya buat kami, tapi seluruh dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam perlindungan penyertaan Tuhan hari ini. Biarlah kami mengalami damai sejahtera, aman selamat di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo jadilah saksi-saksi Tuhan. Kabarkan kepada dunia. Ada kabar baik, ada keselamatan, anugerah Tuhan. Injil kabar baik bagi dunia. Injil kekuatan Allah. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.